Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Kembali lagi bersama saya, Tiara Insani AMDCAP, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan ke-21 Kelompok 2 dengan nomor urut absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan learning jurnal saya pada agenda yang ketiga, yaitu tentang manajemen ASN dengan pengampu materi Bapak Dr. Handus Muhammad Kahfi, MSI. Baiklah, langsung saja yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, dalam manajemen ASN itu ada kedudukan ASN. Kedudukan ASN yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN perawat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 adalah seseorang yang memberikan pelayanan keperawatan dalam bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Selanjutnya ada peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga itu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi dan nepotisme. Sebagai ASN perawat, saya memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan perawat. Sebagai pelayan publik, saya wajib memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas kepada pelanggan saya, yaitu baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang sehat maupun sakit, serta pimpinan saya dan rekan-rekan kerja sejawat yang ada di puskesmas. Selanjutnya, sebagai pemerekat dan pemersatu bangsa, sebagai perawat, saya harus dapat menjadi teladan para pelanggan dan masyarakat yang ada di sekitar saya dan berusaha untuk selalu menerapkan nilai-nilai persatuan dimanapun saya berada. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, untuk PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan pada P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya
kewajiban pegawai ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan kesadaran dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi dari kode etik ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya ada kode etik perawat. Itu pada perawat dan masyarakat. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Perawat dan teman sejawat, yaitu perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Selanjutnya, perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Selanjutnya, perawat dan profesi. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Selanjutnya, perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan, dan perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Demikianlah pemaparan learning journal saya pada kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.